Halo people, selamat datang di Simple Family Channel bersama saya Intan Mustika. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, silahkan pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya masih ingin berbicara tentang MPASI, melanjutkan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, saya sudah mengulas buku yang berbicara tentang MPASI, yakni fakta dan mitos. Nah, sekarang saya ingin sharing dan kita mengulas bersama banyak buku-buku yang beredar tentang MPASI. Kira-kira butuh nggak sih buku-buku tentang MPASI atau literatur tentang MPASI? Ternyata untuk buku-buku tersebut merupakan suatu kebutuhan bagi saya pribadi karena prinsip menjadi seorang ibu dan orang tua adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Ketika hamil, kita akan mempelajari apa sih yang harusnya dilakukan oleh ibu hamil, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan untuk menunjang atau mensupport tumbuh kembang si kecil dalam kandungan. Nah, ketika lahir, kita akan belajar dan beradaptasi dengan proses ASI eksklusif. Setelah proses ASI eksklusif selesai, maka kita akan mendapatkan tantangan baru, yakni masa-masa MPASI yang di situ bukan masa yang singkat karena cukup 1,5 tahun atau sekitar 18 bulan kita bergelut dengan MPASI itu. Nah, ini bukan proses yang sebentar, sehingga kita butuh ilmu yang cukup untuk bisa melalui masa tersebut. Nah, ini dipersiapkan oleh siapa? Bagi saya pribadi, ini dipersiapkan oleh orang tua, bukan saja oleh seorang ibu, tapi orang tua. Karena anak adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan ibunya, tanggung jawab suami dan istri. Ketika tanggung jawab itu sama-sama disadari, maka proses untuk menuju MPASI dan tahap-tahap perkembangan pada buah hati akan dilalui dengan bersama oleh ibu dan ayahnya. Belajar bersama, mencari informasi bersama, dan juga mencari cara-cara bagaimana agar si kecil dapat berkembang dan tumbuh secara optimal. Untuk menghadapi MPASI, saya menyediakan atau menyempatkan diri untuk memilih literatur. Selain juga bacaan dari internet yang terpercaya, saya juga memiliki beberapa referensi buku yang saya gunakan. Di antaranya adalah buku-buku ini. 365 hari MPASI. Yang kedua adalah seri Memiklopedia dari Dr. Meta. Saya memiliki dua. Yang satu yang kemarin telah kita ulas bersama. Yang satunya lagi adalah tentang 78 resep MPASI. Masing-masing buku ini memiliki ciri khas dan juga keunikan masing-masing. Bagi mereka yang suka hal-hal yang simple dan juga bahasa yang ringan, maka kita membutuhkan buku ini. Memiklopedia 567 fakta tentang MPASI. Karena dari buku ini kita bisa banyak belajar tentang yang biasanya umum atau beredar di masyarakat. Seperti yang kemarin saya bilang, jangan gelitikan anak di perutnya, nanti dia nggak doyan makan. Nah, di sini kita bisa lihat itu sebenarnya fakta atau mitos. Buku ini cocok untuk kita yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk MPASI secara simple, ringan, tapi berbobot atau berdasarkan ilmiah. Buku selanjutnya masih dari seri Memiklopedia, yang ini adalah 78 resep MPASI. Nah, ini bukunya udah lumayan lecek ya buku saya. Karena ini sering dibuka oleh anak saya. Anak saya suka banget buka-buka buku ini karena di sini tuh kertasnya tuh glossy dan full color. Nah, jadi resepnya kadang ditampilkan seperti ini.
memudahkan kita untuk melihat ilustrasinya. Nah, ini resep ditulis dan sebelumnya diuji cobakan oleh Dr. Meta sendiri. Bagi yang mencari resep tentang MPASI homemade, buku ini cukup recommended karena bahan-bahan atau resep yang ada di sini itu termasuk mudah dibuat dan mudah dicari. Bahan-bahannya nggak aneh-aneh dan ada di sekitaran kita, yang lokal juga bisa kita cari di pasar atau minimarket atau supermarket. Nah, di sini bagian awalnya sekitar 20 halaman pertama itu adalah penjelasan tentang MPASI, yakni salah satunya adalah tentang syarat-syarat dan bagaimana MPASI yang baik seperti harus adekua dan lain sebagainya. Memang di sini menggunakan, misalnya menggunakan komposisi dari bahan dan lain sebagainya, ini kita akan lihat ukurannya adalah dalam gramasi ya. Namun, moms nggak perlu khawatir karena pada halaman belakangnya disertakan juga padanan. Misalnya 100 gram sama dengan berapa sih kalau pakai sendok takar atau sendok makan gitu. Jadi kalau misalnya di rumah nggak ada timbangannya, kita juga bisa kira-kira gitu. Nah, di sini di bagian belakangnya kita akan disuguhkan dengan penjelasan atau tabel tentang sumber karbohidrat apa aja, protein hewani apa saja, dan setiap berapa ratus gram itu padannya ada dikasih ukuran rumahannya. Pakai ini loh, misalnya bubur beras berat 400 gram itu ukuran rumah tangga pakai 2 gelas gitu. Kalau nasi 50 gram kira-kira 1 gelas gitu. Jadi ini memudahkan moms. Kalau yang nggak ingin ribet, buku ini termasuk recommended sih. Nah, selanjutnya adalah ini buku yang lumayan tebel, 365 hari MPASI. Ini adalah buku yang ditulis oleh Ibu Lis Setiarini dan Diana Damayanti. Yang kata pengantarnya ditulis oleh Dr. Tiwi. Nah, sebelum beli buku ini, saya juga mendengarkan Dr. Tiwi di channel YouTube-nya. Ini buku yang pertama kali saya beli tentang MPASI, yang saya baca karena saya ingin waktu itu menyajikan makanan yang saya buat sendiri untuk si kecil. Nah, di sini ini moms dipandu dari apa aja sehari itu makanan yang harus kita sajikan, kurang lebihnya seperti itu. Di sini adalah misalnya saya ambil contoh di sini hari keempat MPASI. Hari keempat MPASI di sini ada sarapannya apa, selingan paginya apa, makan siang, selingan sore, dan makan sebelum tidur. Nah, misalnya di sini sarapan pagi ASI atau PASI, pengganti ASI seperti itu. Selingan pagi juga masih ASI. Nah, di sini untuk hari pertama di 4 hari ini ASI dan 3 sendok makan bubur susu hati ayam misalnya. Kalau misalnya tadi yang di Momikopedia, halaman awalnya perkenalan tentang MPASI, kemudian baru di tengah-tengahnya atau halaman intinya adalah tentang resep. Nah, perbedaannya kalau di buku ini resep dan pengetahuan tentang MPASI itu berjalan beriringan. Di buku ini biasanya kita itu mix langsung ya, kayak misalnya menu atau saran resep. Kalau di sini memang ada resepnya, cuma nggak ditulis per hari, hanya saja kadang untuk hari kesekian, misalnya di sini ini ada 37, hari ke-37 sampai ke-39 di sini ada saran resepnya. Makan sarapan paginya apa, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan lain sebagainya. Nah, nanti di halaman selanjutnya atau hari ke-38 ini ada seperti pengetahuan buat kita semua, kayak misalnya nih pentingnya komunikasi 2 arah. Kemudian di hari ke-39 nanti di halaman selanjutnya itu pembahasan tentang kalau cara memperkenalkan rasa kepada bayi agar hasanah rasanya bertambah itu satu jenis dalam satu saat. Nah, di si bayi ini agar mengenal nih, oh ini rasanya ini, teksturnya seperti ini, kira-kira dia suka atau enggak. Dan kita juga lebih bisa mengenali ini loh yang disukai dan ini yang enggak gitu. Di sini juga dikasih saran kayak misalnya ketika kita kenali nih, catat atau kita ingat-ingat, catat reaksinya kira-kira gimana sih nih anak. Karena catatan itu bisa bantu kita nanti ketika misalnya anak mengalami kesusahan makan. Oh ternyata dia nggak suka menu ini gitu. Kita bisa cari penggantinya yang mungkin di situ memiliki nilai gizi atau ya, nilai yang dibutuhkan yang sepadan gitu. Di buku ini juga kita dikasih saran misalnya nih,
untuk belanja selama kurang lebih 1 minggu ke depan gitu. Apa aja sih yang kita butuhkan di list, dilihat nih kulkasnya apa, butuh apa, dan kita ketika mau ngikutin buku ini maka di situ dikasih saja ini daftar belanja selama 1 minggu. Nah kemudian dikasih menu-menu yang bahannya sesuai daftar yang tadi. Nah di sini lucunya adalah kita bisa ini banyak kayak kalau di Mamiklopedia itu kan ada fakta dan mitos tentang MPASI. Nah di sini ada tanya jawab. Jadi kayak misalnya nih, boleh nggak anak minum air tajin sebagai pengganti susu? Nah boleh aja kalau anak minum air tajin atau kita biasa kenal dengan susu beras gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah tajin tetap nggak bisa menggantikan susu sapi atau susu kedelai karena memang kandungannya berbeda, dan kandungan protein yang ada di air tajin itu lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi dan atau susu kedelai. Sehingga anak juga harus mengkonsumsi protein lain seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan gitu. Nah, di sini kita bisa ada misalnya nih, ada kolom untuk catatan ibu dan catatan untuk mini notes gitu ya. Ada template untuk pasang foto si kecil ketika dia lagi main sama anak atau teman sebaya lainnya gitu. Jadi kayak ini bisa jadi apa ya, kayak buku jurnal si kecil ya, untuk memantau si kecil gitu. Kalau ada yang suka baca per hari, ini recommended sih. Baik, sekian ulasan saya tentang buku-buku MPASI. Semoga bisa membantu moms semua dalam memilih buku atau referensi yang akan digunakan. Jika Good People suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan jika Good People suka dengan videonya, silahkan like dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, see ya!